Tapi sebenarnya seandainya dia menjadi bab 1 bisa. Ketika di bab ini ya, nggak cuma di prolog, nggak cuma di bagian akhir atau bagaimana. Setelah itu saya lihat Dewi Aruna sebagai tokoh villain. Dan di sini saya membayangkan ketika misalnya dia divisualkan sosoknya seperti Maleficent. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Dedi 15. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang alasan dari mengapa saya merekomendasikan buku ini kepada teman-teman. Yang pertama pasti karena buku ini bergenre fantasi, menceritakan tentang kehidupan di kahyangan, di mana ada permasalahan atau kemudian juga ada kebiasaan di mana ternyata dewa-dewa yang dilahirkan di sana, anak-anak dewa itu dititiskan ke bumi menjadi manusia, kemudian dikirim oleh melalui pendamping gitu, kemudian hidup sebagai manusia ya, mungkin terlibat dalam segala konspirasi yang ada di bumi. Genrenya fantasi dan yang pasti ada actionnya. Karena apa? Karena ada kekuatan, faktor kekuatan, dan kemudian diperlihatkan dari ada magic ya. Jadi, dan itu kemudian ditunjukkan oleh Dewi Aruna, otomatis dia juga harus dihadapi juga oleh Dewa Balakosa. Nah, di sini sebagai protagonis. Yang kedua, buku ini kan ada sisi histori, di mana menceritakan cerita legenda di Jambi, di tanah Melayu. Itu ada di bagian kata pengantar bagian ini. Nah, dari situlah kemudian saya merasa bahwa kita bisa mengenal daerah yang lain. Sepengalaman saya ketika membaca buku gitu, yang paling sering saya baca itu pasti keterkaitan dengan histori Jawa, bukan histori yang lain, daerah lain, pasti Jawa. Nah, saya merekomendasikan buku ini karena ada yang lain loh gitu. Dan ini dikemas dalam bentuk fantasi, fiksi, tapi ada historinya dan tidak di tanah Jawa, di mana yang paling dominan cerita-cerita yang beredar itu di situ ya. Ya ini selama saya tahu sih, sebenarnya ya pasti banyak yang dari daerah lain, tapi ya itu sih, ketika saya baca buku ini saya sangat terbantu dengan pemahaman saya terhadap budaya lain, termasuk ini salah satunya yang membuat saya suka dengan buku ini. Dan ini menjadi poin ketiga, di mana buku ini melibatkan gaya hidup masa kini. Jadi peleburan antara kisah histori dengan kisah masa kini, kehidupan masa kini. Ada chat, kayak kita kan sekarang kalau interaksi melalui chat juga ya, nggak cuma kita ngerumpi, harus ketemu kerja kelompok atau gimana dengan teman-teman, bisa gini gitu. Mungkin ada buku-buku lain yang udah kayak gini ya, menyelipkan chatting. Menurut saya buku ini seperti itu, dari genre menurut saya sangat dekat dengan anak-anak zaman sekarang. Kaum remaja pasti suka baca buku ini karena fantasi, terus kemudian ada histori, kemudian action pasti ada. Selain itu yang tadi ada kombinasi dengan gaya hidup masa kini. Demikian saja video saya kali ini. Ini berarti sudah tuntas saya bahas di video ini. Nantikan video saya selanjutnya, kira-kira buku apa yang akan saya sajikan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam